Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir Arafat Pohan. Saya merupakan dosen tetap pada Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Labuhan Batu. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mata kuliah manajemen pemasaran yang saya ampuh. Mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa memiliki pemahaman secara konseptual dan keterampilan praktis dalam merancang, menjalankan, dan mengevaluasi program pemasaran dalam suatu perusahaan. Materi ini terdiri dari 3 SKS dan menggunakan project based learning. Selain dibekali dengan teori, mahasiswa juga akan melakukan praktik pemasaran dan melakukan mini research sebagai luaran dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik, yaitu pengantar manajemen pemasaran, mengembangkan perencanaan strategi pemasaran, lingkungan pemasaran makro dan mikro, perilaku konsumen dan proses pengambilan keputusan konsumen, selanjutnya strategi pemasaran, kemudian membangun ekuitas merek, kemudian kualitas produk, kualitas jasa ataupun layanan, kemudian selanjutnya harga, saluran distribusi, komunikasi pemasaran, dan strategi memasuki pasar global. Selanjutnya, CPL dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, dan berintegritas dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang manajemen. CPL selanjutnya mampu menyelesaikan masalah rutin fungsi manajemen, dalam hal ini yaitu manajemen pemasaran dengan kaidah yang berlaku. CPL yang terakhir adalah mampu melakukan kajian teori dan empirik dalam bidang manajemen berdasarkan metode ilmiah. Selanjutnya, CPMK dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan secara tepat teori-teori dalam studi manajemen pemasaran. CPL yang kedua adalah mengaplikasikan teori, melakukan analisis permasalahan dan pengembangan alternatif, solusi dari berbagai masalah yang dihadapi dalam bidang pemasaran. CPL yang ketiga adalah mampu mengidentifikasi dan menganalisis lingkungan pemasaran dan STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Selanjutnya, mampu menggunakan teori dan konsep dalam menganalisis tren terkini dalam manajemen pemasaran. Kemudian CPMK yang terakhir adalah mampu menjelaskan dan menganalisis bauran pemasaran. Dalam mata kuliah manajemen pemasaran, bobot penilaiannya adalah yang pertama tugas 30%, kemudian kuis 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Metode pembelajaran dilakukan secara blended learning, yaitu dengan pertemuan tatap muka dan penugasan melalui platform pembelajaran yaitu Edlink Universitas Labuhan Batu. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan video pembelajaran saya bersama mahasiswa pada minggu keempat yang membahas materi perilaku konsumen dan proses pengambilan keputusan konsumen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah sarapan semua kan? Sudah ini? Sudah. Biasa pagi-pagi nanti sarapannya jam 10 biasanya. Oke, pada hari ini kita melanjutkan materi kita terkait manajemen pemasaran dengan materi pasar konsumen dan perilaku pembeli. Ya, tentunya kalian sudah sangat memahami ya bagaimana apa yang dinamakan dengan konsumen, apa itu pasar, tetapi apakah kita sudah memahami yang namanya perilaku pembeli, bagaimana proses di benak konsumen dari dia menentukan apa kebutuhannya hingga mengambil keputusan pembelian itu bagaimana, apakah kita sudah memahaminya secara runtut. Mungkin di tingkat di semester 3 ini kalian mungkin belum memahami konsepnya itu seperti apa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana konsumen mengambil keputusan mulai dari mengenali kebutuhannya hingga memutuskan keputusan pembelian. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita
berdoa agar mendapatkan kemudahan dalam mencerna pengetahuan pada hari ini. Berdoa kita mulai berdasarkan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Kita akan memulai penjelasan terkait pasar konsumen. Ya, pada materi ini kita akan mempelajari 5 hal ya. Yang pertama model perilaku konsumen, kemudian faktor yang mempengaruhi perilaku, jenis perilaku, keputusan pembelian, proses keputusan pembeli, dan adopsi produk baru. Nah, apa itu pasar konsumen dan perilaku pembeli? Pasar konsumen itu adalah individu ataupun rumah tangga yang melakukan pembelian ya suatu produk. Ya. Perilaku konsumen adalah tindakan membeli. Jadi ketika nanti kalian mendengar apa itu perilaku, dalam konteks manajemen pemasaran, perilaku konsumen itu adalah tindakan yang diambil konsumen. Ya. Dalam hal ini perilaku membeli, perilaku memilih merek, perilaku membeli kembali, itu namanya perilaku. Ya. Nah, dalam hal ini kita perlu memahami bagaimana proses seorang konsumen. Ya, nanti akan kita bahas apa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Itu. Nah, model perilaku konsumen. Jadi para peneliti di bidang pemasaran itu sudah merumuskan ya bagaimana proses yang terjadi di dalam pikiran konsumen. Itu ada 3 proses. Yang pertama stimulus, ini kita sebut input ya. Input, ada yang namanya apa biasanya? Output di sini. Di sini ada biasa kita sebut proses ya. Tetapi dalam manajemen pemasaran ada yang disebut dengan black box. Ya. Black box itu kotak hitam yang perlu kita ketahui di dalam benak konsumen yang tidak ada datanya. Kalau kita sebut produk, harga, tempat, promosi, itu bisa kita ketahui apa produk yang dijual, ya, berapa banyak, ya, bagaimana persepsi konsumen tentang tempat, responnya terhadap promosi yang kita lakukan, itu bisa kita dapatkan. Tetapi pada bagian black box ataupun kotak hitam itu, di situ ada 2 hal ya. Yang pertama karakteristik. Karakteristik itu hal makro ya. Minggu lalu sudah kita singgung terkait faktor-faktor makro dan mikro ya. Makro itu bisa sosial, budaya, ekonomi, kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada proses pengambilan keputusan. Faktor black box kedua. Di situ nanti mulai dari pengenalan kebutuhan ataupun need recognition, kemudian menyusun alternatif. Ini sudah sering kita bahas sepertinya. Kemudian memutuskan alternatif mana yang dipilih, kemudian keputusan pembelian. Setelah keputusan pembelian apa? Evaluasi, ya. Sering ya. Kalau setelah misal saya membeli produk laptop, ya, laptop merek HP. Setelah saya membeli, saya evaluasi, ternyata evaluasi saya positif. Maka apa yang biasanya muncul? Apa? Kalau saya sudah membeli nih, saya sudah membeli, ternyata evaluasi saya pasca membeli, saya merasa produk ini bagus. Pembelian ulang, itu salah satunya. Tapi sebelum itu evaluasinya berarti kepuasan konsumen. Ya. Kalau evaluasinya positif, yang muncul kepuasan. Kalau negatif, kecewaan ataupun tidak puas, seperti itu ya. Nah, itu nanti yang akan kita bahas, dan ini biasanya sangat diperlukan ya, terutama dalam proses penelitian kalian. Minggu depan juga kita akan membahas riset pemasaran, yang mana pola perilaku seperti itu, pengambilan keputusan itu menjadi sangat penting untuk kita pahami. Selanjutnya tadi ini ya, black box tadi, ada karakteristik pembeli. Kita akan membahas itu selanjutnya. Faktor budaya. Ya. Apa itu budaya?
Ada yang ingin berpendapat, ya kita rantau perapat berbudaya. Banyak hal-hal budaya. Apa itu budaya sebenarnya? Ciri khas. Ada yang lain? Kebiasaan. Iya. Jadi memang budaya ini adalah nilai-nilai ya yang dianut oleh sekelompok orang dan disepakati bersama ya, yang nantinya menjadi ciri khas baik itu suatu kelompok ataupun suatu daerah. Jadi intinya itu adalah nilai yang disepakati bersama dan sudah dilaksanakan secara turun-temurun, ya, seperti itu. Jadi kira-kira apa faktor budaya yang bisa mempengaruhi, penting nggak budaya ini ketika kita memasarkan suatu produk? Siapa yang bisa memberikan contoh bagaimana suatu merek menyesuaikan produknya untuk budaya tertentu? Coba angkat tangan. Oke. Yang pertama itu Pak, ada KFC Pak. Nah, KFC di Indonesia itu banyak menyediakan nasi dan sambal karena di Indonesia itu terbiasa makan menggunakan nasi. Nah, kemudian itu Indomie Pak. Indomie ini banyak mengeluarkan produk itu dengan varian rasa lokal seperti ada rendang, soto, ayam cakalang dan lain-lain Pak. Nah, itu agar sesuai dengan cita rasa daerah. Nah, kemudian yang terakhir itu Pak, ada Coca-Cola. Nah, di sini Coca-Cola itu sering mengangkat tema iklan itu secara kekeluargaan atau kebersamaan. Nah, pada hari raya momen Lebaran, di mana ini dekat dengan nilai masyarakat di Indonesia gitu Pak. Oke, jadi seperti itu ya. Tadi teman kita sudah menyampaikan bahwa ada beberapa merek ya seperti KFC. KFC itu kan di negara asalnya mereka kan nggak pakai nasi ini, ya kan seperti itu. Tapi ketika dia datang ke Indonesia ataupun beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand juga seperti itu, mereka menambahkan varian nasi sebagai tambahannya, seperti itu ya. Kemudian tadi ada Indomie. Indomie itu produk awalnya itu kan ya kaldu ayam itu yang paling legend itu kan. Kemudian semakin berkembangnya permintaan, semakin berkembangnya faktor-faktor budaya tadi, dia buat coto, rasa coto, kemudian rasa apa lagi tadi? Rasa rendang juga ada, ya. Hal-hal seperti itu penting. Kenapa? Karena faktor budaya tadi. Orang-orang dari suatu daerah dengan karakteristik tertentu, dengan kebiasaan tertentu, mereka memiliki ikatan tertentu terhadap suatu produk. Contohnya ya tadi, kalau kita di sini mungkin rasa rendang ya, seperti itu bisa masuk. Ya, oke. Indomie juga ya. Ternyata ada beberapa yang menyampaikan bahwa size Indomie di Sumatera itu beda sama di Jawa. Kenapa seperti itu kira-kira? Kenapa? Apakah karena kita lebih kuat makan gitu, terus size-nya lebih besar? Ya. Hal-hal seperti itu memang dipertimbangkan ya oleh brand agar apa? Agar calon-calon pembelinya ataupun pasarnya yang eksis dan pasar potensialnya mau melakukan pembelian tadi ataupun pembelian ulang. Ya, seperti itu. Apa implikasinya bagi pemasar ketika mereka memperhatikan faktor budaya? Ya, yang pertama, segmentasi harus peka terhadap kebiasaan lokal. Ya, jadi ketika mereka memilih pasar tertentu, maka mereka harus menyesuaikan. Ya, contohnya Coca-Cola. Coca-Cola mereka masuk ke Indonesia. Mereka menyampaikan komunikasi pemasarannya berupa bahwa ini adalah minuman keluarga. Seperti itu ya. Ini bisa dikonsumsi saat-saat Lebaran tadi disampaikan. Seperti itu. Kenapa? Karena di Indonesia pasarnya banyak yang muslim. Jadi mereka perlu menyesuaikan komunikasi pemasarannya. Seperti itu, ya. Pesan merek perlu sesuai dengan nilai kelompok sasaran tadi ya. Karena kebanyakan pasarnya di Indonesia pasarnya muslim, maka mereka menyesuaikan komunikasinya. Ini juga gaya komunikasi dan saluran distribusi perlu mengikuti konteks sosial konsumen. Itu akan
Kita bahas terkait supply chain di pertemuan berikutnya. Oke, faktor sosial. Faktor sosial, ya. Ada suatu contoh ketika kita ingin melakukan pembelian online. Pernah nggak kalian bertanya kepada teman, misal kalian apa yang biasa kalian beli secara online? Skincare. Pernah nggak kalian menanyakan kepada teman bagaimana, apakah ini layak dibeli atau tidak? Pernah ya? Mana yang kalian percayai? Brand ambassador yang menyampaikan pesan iklan atau review dari teman kita sendiri? Kenapa kalian kurang lebih mendahulukan ya? Bukan kita bilang kita tidak percaya, tapi kenapa kalian lebih percaya kepada teman? Orang-orang sekitar kita. Iya, itu termasuk ya. Jadi ada yang namanya credibility endorser. Jadi sebenarnya kan mereka dibayar untuk memvideokan suatu produk. Di situ ada celahnya gitu ya. Kenapa kita lebih percaya pendapat orang-orang terdekat kita daripada para endorser ini? Karena mereka ya walaupun mungkin beberapa ya YouTuber ataupun reviewer online mungkin natural gitu ya. Tetapi kalau yang mengiklankan di TV, berarti kan mereka sudah di-hire. Tugas mereka adalah menyampaikan komunikasi-komunikasi positif tentang produk tersebut gitu ya. Sementara orang yang di sekitar kita ataupun kelompok referensi tadi, mereka akan menyampaikan apa adanya gitu kan, berdasarkan pengalamannya tadi. Gitu. Itu kelompok referensi. Di sini ada keluarga juga, kemudian peran status sosial juga mempengaruhi produk yang dianggap sesuai dengan posisi. Ya, kemudian media sosial memperkuat pengaruh komunitas, ulasan dan rekomendasi. Mana lebih kita percayai? Jika ada ulasan online atau kelompok referensi tadi, ataupun yang kedua keluarga. Kalian lebih percaya, misal tadi ya, kalau terkait mungkin kosmetik lah di kalangan seumuran kalian. Mana yang lebih kalian percayai? Ulasan online dari pembeli lain atau dari orang terdekat kita? Orang terdekat. Oke. Ya, memang seperti itu adanya, gitu kan? Apa kira-kira yang perlu kita pertimbangkan gimana supaya kita bisa mencapai predikat terpercaya tadi sebagai seorang pemasar? Ya, tentunya kita harus memastikan kualitas pelayanan kita, kualitas produk itu konsisten gitu kan. Ketika itu tidak konsisten, ya otomatis akan ada beragam ulasan, beragam opini, ya. Itu yang membuat nanti sebagian orang membuat ulasan positif, sebagian membuat ulasan negatif, padahal kita merasa produk kita bagus. Ya, seperti itu. Selanjutnya faktor pribadi. Ya, di sini ada beberapa faktor yaitu usia, tahap siklus hidup. Ya. Ada beberapa seperti kalian, keputusan pembelian yang kalian rasakan, apalagi mahasiswa ya. Mahasiswa pada umumnya penghasilan dari orang tua gitu ya, berupa uang jajan bulanan, ada juga beberapa yang kerja. Di tahap siklus hidup seperti ini, seorang pemasar harus memahami target pasarnya tadi. Jadi, misal penjual skincare, kira-kira target pasarnya dari rentang umur berapa ke berapa ini? 17 sampai berapa? Kira-kira yang aktif menggunakan skincare? 40-an ya. Kemudian secara gender, wanita, sekarang mulai banyak muncul yang varian men gitu ya. Ya, tapi mungkin porsinya lebih banyak wanita karena memang ada yang namanya penelitian dari Hofstede ya. Dia itu peneliti dari Belanda. Dia meneliti bagaimana tingkat psikologis orang-orang berdasarkan di negara. Jadi di Indonesia
ada yang namanya maskulinitas. Laki-laki itu dianggap kurang maskulin ketika dia menggunakan skincare, benar nggak? Iya, seperti itu. Ya, jadi akan sangat sulit bagi pemasar ini, bagi pemilik merek untuk menyampaikan pesan bahwa laki-laki juga boleh loh pakai skincare. Ya, itu sulit di Indonesia. Kenapa? Karena maskulinitas kita tinggi. Contoh budaya kita juga. Ya, budaya orang Batak gitu ya, di Sumatera Utara. Laki-laki orang Batak pakai skincare. Gimana kira-kira tanggapan kalian? Ya kayak agak janggal gitu ya. Iya, seperti begitu ya. Jadi ini yang perlu kita pahami, bahwa ada yang namanya faktor-faktor demografi. Jadi tidak semua produk, oh kita buat skincare yang bagus untuk laki-laki juga cocok. Mudah digunakan, simple, kan itu yang dijual ya. Beberapa brand itu. Laki-laki pakai ini aja, ini dan ini udah cukup. Tapi nggak segitu simple. Kenapa? Karena pasar-pasarnya tadi ada yang namanya maskulinitas dan femininitas. Ya. Lawannya maskulin itu feminim. Di Indonesia, maskulinitasnya tinggi. Kalau di Korea, bagaimana? Ya laki-laki tahu itu, mulai dari face wash, ya, sampai macam-macam skincare itu, ya mereka sudah sangat terbiasa dengan itu gitu ya. Kalau kita kan, ya paling sabun cuci muka, gitu ya. Itu pun mungkin kalau nggak tiap hari. Kalau saya begitu, ya, nggak tiap hari saya gunakan. Itu seperti itu. Ada faktor-faktor pribadi. Kemudian ada faktor motivasi, ini dari segi psikologis ya, motivasi dan persepsi. Motivasi itu apa yang mendorong kita kira-kira untuk melakukan pembelian suatu produk. Ya, ada faktor-faktornya. Contohnya di sini, kebutuhan dapat bersifat fungsional. Fungsional itu ya kita membeli karena memang kita butuh aja, gitu ya. Contoh misalnya mahasiswa membeli laptop. Fungsionalnya sampai di mana sih? Bisa Microsoft Office. Secara fungsional kan seperti itu, ya. Emosional. Emosional itu adalah faktor lebihnya daripada fungsionalnya saja, seperti itu ya. Kemudian ada faktor sosial ataupun aktualisasi diri. Kemudian ada persepsi. Ya. Persepsi ini bagaimana kita menerjemahkan suatu merek itu berdasarkan nilai-nilai yang kita anut, ya. Jadi persepsi ini bisa berbeda, produknya sama, tetapi persepsinya berbeda setiap orang. Itu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu dari nilai-nilai yang kita pahami, ya. Kemudian pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Oke, kita masuk selanjutnya ke proses keputusan pembelian, ya. Ini yang terjadi di pikiran konsumen ketika mereka ingin melakukan pembelian produk seperti itu. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Contoh, ya, HP saya sudah rusak, gitu ya. Berarti saya membutuhkan HP baru, ya. HP saya sudah rusak, berarti saya membutuhkan HP baru. Kemudian saya juga seorang influencer misalnya. Berarti HP seperti apa yang saya butuhkan? Kamera bagus. Kemudian penyimpanannya besar. Kemudian apa lagi? Apalagi kira-kira? Pengenalan kebutuhan. Misal seorang influencer ya membutuhkan HP. Tadi kamera bagus, penyimpanan besar.
penyimpanan besar. Kalau transfer data yang mudah dibutuhkan nggak kira-kira? Transfer data, ya. Kenapa? Karena kalau sulit memindah-mindahkan data, ya memperlambat pekerjaan gitu ya. Transfer data mudah. Ya. Kemudian pencarian informasi. Saya akan mencari merek-merek apa saja kira-kira yang bisa sesuai dengan kebutuhan saya ini. Kira-kira merek apa aja? iPhone. iPhone berapa ini kira-kira kalau di zaman sekarang? iPhone 17 ya. Kalau di bawahnya nggak bisa? Oke lah ya. Yang flagship. Apa lagi kira-kira? Samsung yang mana ini? S26. Langsung yang paling atas ini ya. Sorry. Samsung. Langsung yang terbaru. Samsung S26 Ultra. Ini luar biasa ini. Ada lagi kira-kira dari brand lain? Xiaomi yang mana ini? Xiaomi 17. Itu variannya ya. Xiaomi 17. Berapa orang di sini yang mengetahui Xiaomi 17 itu cocok untuk ini? Ya, itu salah satu survei pasar ya. Segmen pasarnya sangat sedikit. Tapi kalau kita iPhone 17, apalagi yang warna, ya kan kalian tahu itu. Itu menunjukkan bagaimana konsumen terekspos dengan produk itu gitu ya. Samsung S26, apa keunggulannya kira-kira? Kamera. Kalian tahu yang ngezoom itu kan? Nah, ya itu menunjukkan bagaimana efektivitas komunikasi pemasarannya juga. Ya. Ketika banyak orang mengetahui secara spesifik fungsinya, kemudian image positifnya terkait itu, gitu ya. Oke, baik. Demikian tadi sudah kita diskusikan ya, bagaimana konsumen melakukan evaluasi terkait perilaku pembeliannya, ya. Kemudian hal-hal yang kita sampaikan di sini itu akan sangat penting untuk pertemuan selanjutnya, yaitu tentang riset pemasaran. Kita bisa menggunakan pola-pola variabel yang ada di sini itu nanti untuk mengasesmen persepsi konsumen-konsumen kita. Seperti itu. Kemudian sebelum mengakhiri kelas, tolong dicatat untuk tugas kita di minggu depan. Ya. Oke. Untuk tugas di minggu depan itu kalian sebagai seorang pemasar ya, apa intervensi ataupun apa strategi yang akan kalian lakukan untuk setiap step pengambilan keputusan konsumen ini? Ya. Kalian ambil contoh satu produk, ya. Kalian sebagai pemasar dari produk itu, kira-kira strategi apa yang kalian butuhkan ketika di tahap pengenalan, kebutuhan, ketika pengenalan? Bagaimana ketika proses pengenalan itu yang nyangkut di pikiran konsumen itu produk kita? Kira-kira apa strateginya? Di bagian ini, kemudian selanjutnya sampai di evaluasi pasca pembelian. Itu saja untuk diskusi kita pada minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.